masyarakat dan juga pilihan dari Allah, dan kami juga sudah rekomendasi bahwa beliau akan memimpin dua presiden yang mereka kepemimpinan dia sudah sangat menyenangkan, dan dia akan buat salah satu teladan untuk bupati-bupati berikut atau pemimpin-pemimpin berikut ikuti jejak itu. Kalau bisa lebih dari itu lagi, sehingga masyarakat yang Yahukimu ini mereka melakukan pelayanan oleh pemimpin itu jadi mengembirakan. Karena apa? Dikatakan pertama bahwa apabila Kabupaten Yahukimu itu berhasil, maka kami berakhiri penyakit kemiskinan, kebodohan, ketidakmampuan itu tidak akan ada lagi. Ini siapa akan menjawab kalau bukan bupati orang asli seluruh dunia? Karena itu kau yang punya Injil, kau yang punya pendidikan, kau yang punya kesehatan, kau yang punya pemerintahan. Ya kalau kau surut, siapa lagi? Berarti kau yang lah ibaratnya jadi bab induk. Ya, kau mencari nafkah untuk anaknya. Nah, jangan mengharapkan sumber dari negara, tapi kalau mencari bagaimana di mana tuh. Bapak Hones katakan bahasa Amerika Latin, dia bilang apa? Anden bawa tukut ke tambahan ke tainak lalu bawa roko walok ma lu harus dia. Kalau kata itu karena menurut bahasa Amerika Latin itu karena maksudnya selalu bidana di situ, di mana dana UNDP, dana IMF, dana Bank Dunia, dari mana-mana, dana donatur, dana hibah itu yang menghadirkan untuk membangun Yahukimu selama 1 sampai 5 tahun atau 1 periode sampai ke 2 periode. Karena setiap pejabat kan hanya paling tidak 1 periode atau 2 periode itu. Nah kalau itu tidak manfaatkan periode pertama, itu tanggung jawab moral itu sendiri kepada masyarakat. Kau utang karena masyarakat pilih kau, baru kau tidak lakukan. Berarti kau utang Allah, utang masyarakat. Karena apa? Orang yang sudah berdoa kepada Tuhan kau. Apalagi Dewan Pendidik Kabupaten Yahukimu, kalau gaji saya diberhentikan, kau ada apa? Kau siapa? Nah, karena di sini kami buka. Karena hak makan kami, lahan itu tidak boleh dimatikan. Kau bisa makan, kau bisa memperoleh, tapi kita yang lain, yang punya barang, yang punya lahan, yang punya kebun, dia makan di mana kalau kebunnya kasih rusak? Nah, ini persoalan. Bukan DPR itu kan yang bawa berat saja. Pejabat itu bawa berat saja, bukan pejuang. Kayak kau memperjuangkan seperti itu tidak akan ada. Pejuang itu alat jadikan porsi sendiri untuk membuat segala sesuatu. Jadi kalau kau menjadi pejuang tidak bisa. Pejuang itu hanya satu, di Papua hanya Bendungono. Nah, sekarang kalau orang bilang undang-undang tidak akan berlaku kalau saya belum ada bicara ketemu dengan presiden, ketemu dengan siapa-siapa. Orang bilang otonomi dipaksakan kasih Papua, tidak. Papua mereka pun tidak. Ya, begitu saja. Karena kami orang penting di sini ada, orang 01 di sini ada, ala pilih di sini ada. Ya paksakan keinginan negara, keinginan pemerintah Indonesia, dipaksakan karena tidak jalan, akhirnya peluru yang melayang. Karena ini kebodohan pemerintah Indonesia. Dia harus berbicara dengan tokoh-tokoh adat, kepala-kepala suku penguasa di sini. Bagaimana baiknya nasib orang Papua, sehingga itu bisa berjalan. Bukan juga merdeka, bukan juga otonomi, tapi pas rel tengah-tengah diambil supaya dapat dimengembirakan. Apalagi kalau orang Papua, kita orang Papua yang tinggi dengan Papua, orang saudara-saudara yang ada di hutan. Ini bukan perang ya. Orang-orang di hutan dan kita belum bersatu, kami belum bicara kenapa pemerintah Indonesia paksakan kasih undang-undang otonomi khusus. Tunggu dulu. Kalau kau punya Jakarta, kau bikin dari Papua, bukan kau punya. No have to much speak, keep sana be quiet. Okay, you listen. I was. You understand? No. Yeah. Decision from di tanah Papua di dan Pulau Nekunia berbeda jauh dengan Indonesia. Good. Tidak sama ini orang hitam rambut keriting, kulit hitam ini ras Malaysia ini. Berbicara nasib di Papua ini Indonesia pusing. Kapan pun tidak selesai. Oleh karena kita tidak berbicara bersama. Kapan kita duduk? Bang Dam datang tugas pergi. Kapolda datang tugas pergi. Kalau sipil saya tidak berbicara, habis saya beri. Secara hukum rimba, oke kau punya. Tapi boleh katakan bahwa untuk menyaring rakyat Papua, kalau memang sipil, kalau gubernur tidak bisa, ya kau Pangdam, kau Kapolda, kau Lantama, kau dan Lanut. Bagaimana kau mendekatkan masyarakat tidak pernah, rakyat juga kau. Jadikan musuh malah datang ke sana membunuh rakyat Papua. Petugasnya bukan untuk datang untuk mengamankan. Coba kalau memang tidak, kalau di hutan tidak bisa komunikasi, ya coba dulu yang ada di sini dulu. Ini bagaimana? Ini saya tidak pernah ada. Ya itu yang saya tangkapi kaitan dari Yahukimu. Jadi kalau Yahukimu itu Bapak Presiden Jokowi memberikan Provinsi Papua Timur dengan angka skenario 2. Itu adalah yang berkedudukan Yahukimu. Jadi orang masyarakat Yahukimu tidak akan masuk BMKR karena Yahukimu ini adalah pendudukan adalah rel. Dia adalah struktur sendiri.
Dialah akumulasi yang paling terbesar dari seluruh Papua. Masyarakat saja 686.000. DPR pusat berapa? 2 kursi dia menentukan Yahukumo sendiri. Provinsi berapa? 6 kursi dia menentukan. Yahukumo berapa? 45 kursi dia menentukan. Itu seluruh Papua yang paling tertinggi. Masa kau masuk Pegunungan Tengah? Pegunungan Tengah apa? Tengah apa? Tengah perut. Tidak akan ada itu. Kalau Papua ini lehernya tidak ada. Papua itu hanya ekornya dengan perutnya. Itu tidak sempurna. Kalau ada Papua Timur, berarti ada Papua, Papua Barat, Papua Utara, Papua Selatan, dan Pegunungan Tengah. Itu yang pas. Di Presiden Jokowi sudah menetapkan waktu itu di bandara bahwa Papua Timur adalah ada yang mulia Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi beserta Ibu Ani, dan kami menghargai karya itu. Makanya Papua Yahukumo masuk di provinsi Papua, dan ya dia berapa lama lagi akan bisa dengan Papua Timur, mungkin begitu. Provinsi adalah Papua, Yahukumo tidak bisa hidup di sebar-sebar orang lain. Yahukumo berdiri sendiri powernya. Jadi dia adalah merupakan salah satu provinsi Papua Timur, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, dan Pegunungan Tengah. Itu sudah sah dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Kudus. Kami sudah menetapkan, Presiden Jokowi sudah menetapkan bersama Ibu dan pejabat yang datang ke sana. Jadi tidak bisa apa-apa. Apalagi kalau kamu orang Papua, kamu jadi menteri di sana, kamu jadi DPR di sana, kepentingan kamu. Ya jangan dong. Kalau tidak kau berpecah mati. Karena kami orang Papua sendiri punya ide berbeda. Kenapa kau bikin di Jakarta? Kau tinggal sana, kau cukup-cukup perempuan Jawa. Ya, karena kami bukan berbicara itu enak-enak, bukan makan uang negara. Kami ini jatuh bangun dengan masyarakat. Mau dibunuh tidak diancam oleh orang hutan. Ya dibunuh juga di sini. Siap. Ya kita bekerja betul buat masyarakat, jatuh bangun dengan mereka. Sekarang begini tangan begini kita berbicara. Mereka enak di kursi, dan gedung berlantai, naik mobil. Ya kita di sini jangan ya, kau jangan berbicara nasib rakyat. Jeffrey Konton ini belum datang kan? Ya, mungkin itu. Oke, sekian Bapak. Ya, terima kasih. Akhir kata? Ya, akhir kata Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yang punya sumber hidup adalah hanya Tuhan Yesus, tidak ada lain. Amin, amin. Tidak ada manusia yang bawa banyak bawa orang ke neraka, daripada itu lebih baik Tuhan Yesus. Dia enaknya, Wah. Amin.